Oke, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Bunga Mardotilah, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Statistika. Eh, di sini kami dari kelompok 2 ingin mengulang presentasi yang pada presentasi sebelumnya itu masih kurang maksimal pada analisis kami. Maka di sini kami akan mengulang dengan berbagai data yang baru. Oke, Next lanjut. slide. Sini kami beranggotakan saya sendiri, Chandra Wijaya dengan NIM 14, lalu ada Fionika Afriana dengan NIM 19, ada Rizky Sashabila dengan NIM 39, dan Aulia Guntari dengan NIM 43. Di sini kami langsung masuk ke penilaian sifat kepribadian melalui bentuk alis dan juga bentuk mata dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Latar belakang, sifat kepribadian merupakan salah satu aspek penting dalam memahami karakter dan perilaku individu. Pemahaman terhadap kepribadian dapat membantu dalam berbagai bidang seperti psikologi, pendidikan, komunikasi, hingga rekrutmen kerja. Lalu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan antara bentuk alis dan juga bentuk mata terhadap skor kepribadian seseorang yang dikategorikan dari introvert hingga ekstrovert. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari foto publik dan deskripsi kepribadian yang telah diklasifikasikan menggunakan skala 1 sampai 5, karena data yang digunakan bersifat ordinal dan tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji Kruskal-Wallis sebagai metode analisis statistik non-parametrik. Uji ini juga membantu akan mengetahui apakah terdapat perbedaan distribusi skor kepribadian yang signifikan antar kelompok bentuk alis dan mata. Di sini ada contoh dari bentuk alis dan mata besar. Eh, Alis tebal sering dikaitkan dengan kepribadian yang kuat, percaya diri, dan berani. Orang dengan alis tebal mungkin juga memiliki energi yang besar dan semangat. Orang dengan mata besar seringkali dianggap memiliki kepribadian yang terbuka, ramah, dan penuh semangat. Maka cenderung ekspresif dan mudah menunjukkan emosi mereka. Nah, di sini ada contoh dari gambar yang memiliki alis tebal dan mata besar. Next slide. Lalu selanjutnya ada bentuk alis tebal dan mata yang kecil. Alis di sini orang yang memiliki mata yang kecil seringkali dianggap memiliki kepribadian yang teliti, fokus, dan analitis. Mereka cenderung lebih tertutup dan tidak mudah menunjukkan emosi mereka. Mereka juga sering dianggap cerdas dan memiliki kemampuan observasi yang baik. Lalu pada gambar di sebelah merupakan gambar memiliki alis orang memiliki alis tebal dan juga mata yang kecil. Baiklah, selanjutnya ada bentuk alis melengkung dan mata besar. Di sini, di mana alis melengkung sering dikaitkan dengan kepribadian yang ramah, mudah bergaul, dan optimis. Mereka mungkin juga memiliki sifat yang kreatif dan artistik. Orang dengan mata besar seringkali dianggap memiliki kepribadian yang terbuka, ramah, dan penuh semangat. Mereka cenderung ekspresif dan mudah menunjukkan emosi mereka. Mereka juga sering dianggap kreatif dan imajinatif. Berikut adalah gambar yang memiliki alis, melengkung, dan mata besar. Selanjutnya yaitu bentuk alis melengkung dan mata kecil. Alis Alis melengkung sering dikaitkan dengan kepribadian yang ramah, mudah bergaul, dan optimis. Mereka mungkin juga memiliki sifat yang kreatif dan artistik. Orang dengan mata kecil seringkali dianggap memiliki kepribadian yang teliti, fokus, dan analitis. Mereka cenderung lebih tertutup dan tidak mudah menunjukkan emosi mereka. Mereka juga sering dianggap cerdas dan memiliki kemampuan observasi yang baik. Berikut adalah gambar yang memiliki alis melengkung dan mata kecil.
Selanjutnya, bentuk alis tipis dan mata besar. Orang dengan alis tipis seringkali dianggap memiliki sifat yang halus, lembut, dan terkadang pemalu. Mereka mungkin juga cenderung lebih teliti dan detail dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, orang dengan mata besar seringkali dianggap memiliki kepribadian yang terbuka, ramah, dan penuh semangat. Mereka cenderung ekspresif dan mudah menunjukkan emosi mereka. Mereka juga sering dianggap kreatif dan imajinatif. Berikut adalah gambar yang memiliki alis tipis dan mata besar. Selanjutnya, bentuk alis tipis dan mata kecil. Orang dengan alis tipis seringkali dianggap memiliki sifat yang halus, lembut, dan terkadang pemalu. Mereka mungkin juga cenderung lebih teliti dan detail dalam pekerjaan mereka, di mana orang dengan mata kecil ini seringkali dianggap memiliki kepribadian teliti, fokus, dan analitis. Mereka cenderung lebih tertutup dan tidak mudah menunjukkan emosi mereka. Mereka juga sering dianggap cerdas dan memiliki kemampuan observasi yang baik. Berikut adalah contoh gambar yang memiliki alis tipis dan mata kecil. Selanjutnya, di sini kami menggunakan uji Kruskal-Wallis untuk analisis ini, di mana yang pertama ada rumus yang digunakan adalah H sama dengan 12 per N dikali N tambah 1 sigma dari RI kuadrat per NI dikurang 3 dikali N plus 1. Di sini kami menggunakan hipotesis yaitu yang pertama H0 di mana tidak ada perbedaan yang signifikan antara bentuk alis serta bentuk mata dengan sifat kepribadian. Ya, selanjutnya H1-nya di mana ada perbedaan yang signifikan antara bentuk alis serta bentuk mata dengan sifat kepribadian. Selanjutnya, kami memiliki kriteria pengambilan keputusan yaitu jika H hitung kurang dari chi-square tabel, maka terima H0 atau tidak ada perbedaan. Selanjutnya, jika H hitungnya itu lebih besar dari chi-square tabel, maka tolak H0 atau ada perbedaan. Selanjutnya, klasifikasi skor kepribadian berdasarkan kombinasi alis dan mata. Di sini kami memiliki bentuk alis, bentuk mata, deskripsi gabungan, dan skor kepribadian. Di mana di sini kami mengambil 5 skor kepribadian. Yang pertama, alis tipis, mata kecil, itu memiliki deskripsinya yaitu halus, pemalu, tertutup, teliti, fokus, dan analitis. Di sini kami membuat skor pada tabel pertama, pada baris pertama yaitu 1 sangat introvert, dan selanjutnya alis tipis mata besar dengan deskripsi halus, pemalu, tapi terbuka dan ekspresif dan sensitif. Di sini kami memberi skor 2 yaitu introvert, dan pada baris ketiga itu alis tebal, mata kecil dengan deskripsi percaya diri dan kuat, tapi fokus, tertutup, dan analitis. Di sini kami memberi skor 3, di mana yaitu netral atau ambivert. Selanjutnya pada baris keempat itu alis tebal, mata besar dengan deskripsi kuat, percaya diri, ekspresif, semangat, dan sosial. Di sini kami memberi skor 5, di mana itu sangat ekstrovert, dan alis melengkung, mata kecil dengan deskripsinya ramah, kreatif, tapi lebih tertutup dan analitis. Kami beri skor 3, netral atau ambivert, dan alis melengkung, mata besar, di mana deskripsinya yaitu ramah, optimis, ekspresif, terbuka, dan kreatif. Di sini kami beri skor ekstrovert. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Salsabila. Baiklah, selanjutnya itu data yang beserta dengan skor kepribadiannya tiap individunya. Nah, di sini ada individu bentuk alis mata dan juga skor kepribadiannya. Nah, pada individu yang pertama itu kami teliti bahwa uh, pada individu pertama memiliki bentuk alis tipis dan mata besar sehingga berdasarkan
yang telah dijelaskan oleh Aulia itu mendapatkan skor 2. Lalu pada individu kedua memiliki bentuk alis tebal, terus mata yang besar. Itu skor pribadinya ada 5 dan juga seterusnya pada individu yang terakhir. Selanjutnya, yaitu pada tabel data beserta skor kepribadian setelah diurutkan. Setelah kita mendapatkan skor kepribadian tiap individu, lalu kita urutkan dari 1 hingga ke 5. Lalu, tab- lalu menentukan rata-rata peringkat, yang mana setiap skor kepribadian itu dijumlahkan tiap frekuensinya, lalu di eh, pering- menentukan peringkat awal dan juga rata-rata peringkat. Nah, pertama pada skor kepribadian itu memunculkan 2 orang. Peringkat awal itu seperti pada urutan. Nah, ini dia itu terletak pada urutan 1 dan 2. Sehingga rata-rata peringkat itu 1 ditambah 2 per 2 itu sama dengan 1,5. Lalu pada skor kepribadian yang kedua itu jumlah kemunculannya atau frekuensinya itu adalah 1 orang. Urutannya itu pada urutan ketiga, maka rata-rata peringkatnya 3 dibagi 1 sama dengan 3. Lalu skor kepribadian 3 itu jumlah kemunculannya yaitu 13 orang yang dimana peringkat awal atau urutannya pada urutan keempat sampai ke 16. Lalu urutan tersebut dijumlahkan lalu dibagi 13 sehingga mendapatkan rata-rata peringkat adalah 10. Selanjutnya pada skor kepribadian 4 itu memunculkan eh, 2 orang pada urutan ke-17 dan 18 lalu dijumlahkan lalu dibagi 2 sehingga mendapatkan rata-rata peringkat yaitu 17,5. Dan terakhir skor kepribadian 5 memunculkan 12 orang pada urutan yang ke-19 hingga ke-30. Dengan rata-rata peringkat itu dijumlahkan eh, urutannya sing dibagi dengan 12 sama dengan 24,5. Selanjutnya menentukan peringkat akhir yang dimana eh, setelah kita dapatkan data-data yang tadi, lalu kita tentukan peringkat akhirnya berdasarkan skor kepribadiannya. Nah, di sini dengan skor kepribadian 2 maka peringkat akhirnya adalah 3. Lalu jika skor kepribadiannya 5 maka peringkat akhirnya adalah 24,5. Dan seterusnya hingga ke individu ke-30. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vio. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini untuk perhitungan manual, untuk pertama itu statistik uji dari uji plus kawalis. Kita lihat dari frekuensi dari masing-masing jenis eh, yang dilihat seperti bentuk alis mata tadi yang melengkung besar itu jumlahnya ada 2, dengan total peringkatnya 35, melengkung kecil ada jumlahnya itu 6 orang dengan total peringkat 60, tebal besar itu jumlah individu 12. Lalu lanjut ada tebal kecil itu jumlah individu ada 7, ada total peringkat 70. Terus bentuk alis mata ada tipis besar ada 1 orang dengan total peringkat 3, dan tipis kecil itu ada 2 orang dengan total peringkat 3. Terus lanjut ada rumus.
dari uji tulis kapalis ini sendiri itu 12 kurang per N tambah satu. N ini adalah jumlah dari individu yang dianalisis per masing-masing jenis bentuk alis mata, sehingga nanti jumlah total peringkatnya itu dikuadratkan dibagi dengan jumlah individu yang ada, sehingga akhirnya itu 24,754. Nah, mungkin slide selanjutnya. Slide selanjutnya, oke. Ini untuk tes menggunakan SPSS. Ben- untuk N itu sama seperti dengan perhitungan manual. Dengan median itu nilai tengah, average-nya juga sama seperti perhitungan manual tadi. Sehingga itu kita setelah dianalisis, kita dapatkan hasil akhir H-nya ini 24,79 dengan derajat kebebasan atau degree of freedom itu 5. Itu sama seperti hasil dari perhitungan manual yang tadi. Next. Nah, setelah kita mendapatkan hasil perhitungan manual dan juga dari software, kita bandingkan nilai Q kuadrat atau chi-square-nya itu dengan tabel chi-square, di mana kita menggunakan nilai alpha 0,05 yang diperoleh dari hasil degree of freedom. Nah, diperolehlah kalau dari tabel Q kuadrat itu nilai kritisnya 15,0865 dengan kriteria uji jika hasil statistik hitung itu lebih besar daripada hasil statistik tabel, maka kita menolak H0. Next. Nah, kesimpulan, karena tadi nilai uji statistik itu lebih besar daripada nilai statistik tabel, artinya kita menolak H0 dan kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara bentuk alis serta bentuk mata dengan kepribadian. Next. Nah, pada uji Kruskal-Wallis ini ditunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Untuk saran untuk melakukan post hoc seperti uji Dan untuk mengetahui pasangan kelompok mana yang memiliki perbedaan signifikan. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai hubungan antara bentuk alis, bentuk mata, dan kepribadian pada masing-masing kelompok. Terima kasih. Demikian dari hasil presentasi kami kembalikan kepada Ibu Bunga jika ingin memberi tanggapan ataupun pertanyaan. Baik, terima kasih Chandra. Terima kasih juga Aulia, Rizky, dan juga Fionika sudah berusaha memperbaiki eh, apa namanya tugasnya ya dengan sangat baik dan ada uji dan tadi uji dannya yang mana yang berbeda? Ibu belum ini tadi kecepatan Vio tadi Vio uji dannya. Oh belum ya? Nggak dilakukan Belum, uji Bu. dannya. Enggak, itu kalau misalnya kan di sini terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kita ingin mengetahui mana sih perbedaan signifikannya itu melakukan uji selanjutnya gitu, Bu. Menggunakan uji post hoc seperti uji Dan. Ya maksudnya kenapa nggak langsung dilakukan aja kan bisa pakai bantuan software kalau memang nggak ini ya. Malah disarankan gitu ya. Cuma disarankan aja ya. Ya. Oke, oke, oke. Ya Iya, nggak apa-apa. Tapi setidaknya ini sudah jauh lebih baik daripada ketika Ananda presentasi yang di pertemuan keberapa waktu itu? Dua atau tiga? Empat ya. Nah ini Ibu apresiasi. Terima kasih Ananda sudah memperbaiki dan sudah proaktif juga menanyakan ke Ibu kapan Ibu ada waktu untuk eh, kami mendengarkan presentasi kami perbaikan gitu ya. Ini sudah Ibu apresiasi. Terima kasih atas apa namanya motivasi Ananda ya dalam pengerjaan tugas kapasitas data statistika ini. Mungkin dari Ibu nggak ada tanggapan, Ibu cuma apa namanya bersyukur lah ya, makasih gitu karena Ananda sudah mau memperbaiki gitu. Kadang ada juga kan ini kan pilihan ya. Waktu itu Ibu bilang, oh terserah kelompok dua mau perbaikan atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak ya nilainya yang seperti yang apa adanya dulu, yang waktu di pertemuan sebelumnya atau diperbaiki dengan nilai yang jadi lebih baik. Dan ini akan Ibu berikan nilai yang lebih baik. Mungkin dari Ibu itu aja, Chan. Halo, Chandra. Oke, baik Ibu atas
masukan dan juga penilaian dari kelompok kami. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Bunga telah memberikan kesempatan yang lebih dari 2 kali untuk memperbaiki hasil kerja kami. Terima kasih, Ibu Bunga. Sama-sama. Oh iya, ini potensial ya buat di artikel. Jadi silakan Ananda convert ke artikel, disubmit ke jurnal yang terindeks Sinta. Mumpung masih banyak waktunya kan. Sinta 5, Sinta 6 aja yang nggak terlalu susah ditembus dan juga biaya publishnya nggak mahal ya. Tapi ibu nggak usah dimasukin. Ibu kan di sini bukan sebagai penguji, pembimbing, bukan sebagai pembimbing ya. Kalau misalkan mata kuliah penulisan karya ilmiah atau metodologi penelitian, oke lah, kan ibu sebagai pembimbing statusnya. Kalau yang ini enggak ya. Jadi nama Ananda aja, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sama David tadi ya. Nah, tapi itu kembali ke Ananda. David dimasukkan atau tidak? David tidak ada ini kontribusi di sini. Tidak ada, Ibu. Oke, jadi kalau untuk artikelnya, mungkin kalau penilaian karena tadi Anda cantumkan namanya, akan Ibu berikan dia nilai. Tapi karena tidak hadir ada pengurangan gitu ya, Ibu anggap dia ikut kontribusi. Tapi kalau untuk artikel nggak usah aja dimasukkan, jadi cukup berempat orang aja ya. Mungkin itu dari Ibu. Oh iya Chandra, artikel Chandra belum Chandra submit ke jurnal lain kan, karena mau Ibu masukkan ke apa terbitkan di multiproximity yang edisi Mei, yang itu rantai Markov yang hotel. Oh, yang hotel itu ya, Bu? Belum, Mm-mm. Ibu. Oke, itu berarti di multi proximity aja ya. Oke, baik, Ibu. Oke, makasih Chandra. Mungkin demikian. Tadi sudah ditutup ya. Ibu tutup lagi deh. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima Makasih, kasih, kasih Bu. Ibu. Ibu. Sama-sama semua.